Jadi memang, pemerintah ini memang memandang perlu ya untuk melakukan atau membuat, peta jalan ini atau roadmap ya. Ini adalah sebagai pedoman ya atau, guidance kita dalam mengembangkan program tanah jarang. Sebenarnya kegiatan ini jadi seharusnya memang penyusunan roadmap ini disusun secara sistematis, baik dari hulu maupun, sampai dengan di hilir ya. Sehingga ini nanti, apa namanya, komprehensif, perkembangan hulunya seperti apa, nanti di hilirnya seperti apa gitu ya. Nah, panduan ini di dalam proses mulai awal hingga program dinyatakan sukses terwujudnya industri berbasis logam tanah jarang dan serta menciptakan ekosistem dari industri hulu sampai dengan hilir ya yang berkelanjutan serta komprehensif menjamin ketersediaan pasokan. Nah, kepentingnya roadmap ini karena pertama Indonesia telah memiliki data sumber daya untuk beberapa mineral pembawa logam tanah jarang ya. Jadi mineral pembawa logam tanah jarangnya seperti monasit, ya, xenotin dan lain-lain. Kemudian juga Indonesia telah melakukan penelitian untuk pengolahan ya, pengolahan logam tanah jarang ini sampai dengan ya, apa namanya pilot plan gitu ya. Jadi memang makanya diperlukan adanya roadmap ini supaya jelas nanti pengembangannya dari hulu sampai di hilir. Nah, dari sejarahnya sebetulnya ini sudah dimulai ya di tahun 2016 ya, tepatnya di bulan September ya, tanggal 13 September itu sudah dilakukan semacam koordinasi yang dipimpin oleh koordinasinya di Kementerian Perindustrian ya. Kemudian juga di 2018 ya dibentuk satu tim ya untuk pengembangan industri berbasis logam tanah jarang. Ya, kami sendiri di sini di Badan Geologi ini masuk ke dalam kelompok kerja inventarisasi dan eksplorasi sumber daya dan cadangan logam tanah jarang bersama dengan beberapa stakeholder lain ya dari BUMN maupun dari instansi lain. Jadi memang ini ada apa namanya masih di belum sesuai dengan yang kita harapkan ya perkembangan untuk kemajuan pengembangan industri logam tanah jarang ini, sehingga kita bersama-sama sudah waktunya untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan ini. Targetnya Demikian. kapan Pak rampung roadmap ini Pak? Nah, ini kan komandannya ada di Kementerian Perindustrian ya untuk yang memimpin penyusunan roadmap ini, mungkin ya seharusnya secepatnya mestinya nih bisa segera diselesaikan. Oke, baik, saya akan ke Pak Muhtarudin. Pak, sebetulnya kalau dari DPR sendiri ekspektasinya nih dengan adanya roadmap ini apa sih Pak sehingga bisa mendukung daya saing industri kita dalam negeri? Baik, terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Yang pertama tentu kita mengapresiasi dan memberi dukungan kepada pemerintah yang hari ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM dan juga stakeholder yang lain yang sudah sejak 2016 menyusun daripada roadmap tentang logam tanah jarang ini. Bagi kami ini sangat penting ya. Ekspektasi kami sangat tinggi terhadap pemerintah ya agar ada proses percepatan ya, dalam proses penyusunan roadmap. Karena saya melihat saya sampaikan oleh Pak Eko tadi bahwa sejak 2016 perkembangan roadmap ini kan tidak begitu baik, stagnan gitu ya. Sehingga kita melihat ini perlu ada proses percepatan. Oleh karena itu maka pada tanggal 11 April yang lalu ya 2022 yang lalu kami di Komisi 7 melaksanakan rapat dengar pendapat ya RDP dengan Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian SDM, kemudian dengan PT Timah ya sebagai PT Timah. Yang intinya adalah dalam rangka kita ingin mengetahui bagaimana sih progres perkembangan daripada pengelolaan baik dari segi regulasi maupun dari segi roadmap maupun dari segi hilirisasi daripada logam tanah jarang ini. Nah, ternyata memang sampai tanggal 11 April 2022 itu progresnya belum menggembirakan ya. Oleh karena itu maka kemarin kami dalam kesimpulan rapat mendesak ya kepada Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian ya untuk segera menyelesaikan roadmap daripada pengelolaan logam tanah jarang ini, dan kami targetkan harus selesai akhir 2022 ini. Jadi targetnya harus selesai 2022 ini.
dan secara berkala melaporkan progresnya kepada kami, artinya menginformasikan kepada kami tentang bagian sejauh mana daripada proses penyelesaian roadmap itu. Karena roadmap ini penting ya, tanpa roadmap, tanpa peta jalan, ini nanti pengelolaan mineral ikutan dari laut jalan ini tidak akan maksimal. Nah, saya melihat ya hari ini antar pemerintah itu masih parsial gitu ya. Kementerian Perindustrian sudah ada juga menyusun semacam sebuah rencana ya. Kemudian Kementerian SDM juga ada gitu ya. Sementara PT Timah sebagai pihak pengelola ataupun yang akan stakeholder yang terkait juga membuat roadmap. Nah, oleh karena itu ini harusnya digabung jadi satu ya, jadi suatu tim besar dalam rangka menyusun sebuah roadmap dari hulu ke hilir dan melibatkan juga para praktisinya ya. Kalau melihat dari roadmap PT Timah, mereka 2024 tuh sudah monosit menjadi logam tanah jarang ini, 2024 gitu ya. Nah, sementara kita lihat dari pemerintah itu belum nyambung gitu ya, belum nyambung roadmapnya dengan kalangan industri. Nah, oleh karena ini maka saya berharap ini harus ada impres dari Presiden untuk percepatan pengelolaan hilirisasi logam tanah jarang ini. Nah, dilanjutkan dengan Perpres. Nah, itu yang hari ini yang belum dilakukan. Dengan demikian tentu ini ada semangat Presiden ya kepada semua stakeholder terkait untuk percepatan proses pembuatan roadmap dan optimalisasi daripada hilirisasi logam tanah jarang ini. Nah, dengan demikian ini bisa terukur gitu ya. Nah, sekarang kan belum ada targetnya ini. Jadi belum ditarik mundur, harusnya ditarik mundur saja. Misalnya 2024 kita sudah proses produksi. Tarik mundur sampai 2022 kira apa yang harus dilakukan oleh kementerian. Ini harus dilakukan oleh pemerintah harusnya ya. Nah, oleh karena itu makanya kami kemarin kesimpulan rapat kami yang disampaikan dengan Pak Dirjen Minerba, Dirjen Ilmate yang dari Kementerian Perindustrian ya. Kemudian ada juga PT Timah. 2022 kami targetkan harus selesai roadmap dan juga sudah menyusun regulasi-regulasi yang terkait. Salah satunya seperti yang harus melibatkan ya, ini harus dilibatkan ya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLH, melibatkan juga Kementerian BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini BRIN juga harus dilibatkan ya. Kemudian Kementerian Perdagangan, karena juga tata niaga tentang perdagangan tentang logam tanah jarang juga belum diatur. Nah, oleh karena inilah yang harus disusun oleh pemerintah dalam waktu segera ini.